Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi, selamat siang, selamat senja, selamat menyapa purnama. Semoga semangat kalian hari ini nggak sehati ya sama grafik corona yang terus merosot. Kenalin Dinar di sini. Kali ini kita bakal terhubung sama kawan-kawan mahasiswa sedarah, sebangsa, se-Erlangga kita untuk sedikit berbincang manis dan membahas kembali studium general yang dilaksanakan 4 hari lalu dengan tema Aku Berkarya Ku Pahat Sejarah, di mana acara ini dihadiri oleh dua narasumber super keren. Nah, penasaran apa aja yang bakal kita bahas? Yuk, langsung aja. Oke, terima kasih Dinar. Aku langsung ke pembahasannya ya. Kita sebagai generasi muda, apa yang akan kita lakukan untuk bangsa ini? Tentunya kami sebagai generasi muda akan berkarya. Karena bangsa Indonesia akan maju dengan karya demi karya. Karya kita generasi muda untuk negara yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Kita tidak perlu minder dengan kita. Karena kita adalah Indonesia, bangsa yang besar. Kita generasi muda merupakan generasi yang dinamis sehingga mampu memberikan ide kreatif dan dengan mudah bersumbangsi untuk negeri ini. Generasi muda lah yang nanti akan menggantikan untuk memimpin bangsa ini. Karena itu perlu mengasah kreativitas, prestasi akademik, dan kepemimpinan. Menanamkan nasionalisme dan integritas untuk NKRI yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, benar sekali. Tentu generasi muda saat ini juga menghadapi tantangan yang besar untuk berkarya di tengah age of disruption ini. Karena supaya peran generasi ke depannya tidak tergantikan oleh teknologi, kita harus bersikap adaptif terhadap perubahan, inovatif terhadap jalan keluar dari setiap permasalahan, dan transformatif atau berkeinginan untuk berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Supaya dapat melakukannya, tentu kita generasi muda juga harus memiliki mindset yang kuat, seperti berani dalam bermimpi, konseptualisasi atau mengkritisasi langkah-langkah terbaik untuk mencapai yang kita impikan, dan yang terakhir adalah mampu memberikan usaha terbaik kita agar dapat mengimplementasikan mimpi tersebut. Wih, keren juga ya generasi muda yang mampu bermimpi dan bangun untuk merealisasikan mimpinya. Seperti yang dikatakan Bapak Tantowi Yahya, jika kita punya mimpi yang kita tekuni, yang kita konseptualisasikan untuk mengimplementasikannya, maka masa depan adalah milik mereka yang punya mimpi. I love what I do and I do what I love. Ngomong-ngomong, materi kedua dari Bapak Iman Prihandono selaku Dekan Fakultas Hukum UNER juga nggak kalah keren loh. Karena menurut aku dari materi kedua ini aku merasa tersadar bahwa Indonesia itu sejak dulu sudah merupakan Nusantara yang metropolitan dan besar. Dan itu bukan hanya karena sumber dayanya, rasnya, budayanya, ataupun jumlah penduduknya. Melainkan Indonesia bisa saja besar karena beberapa hal penentu seperti meratanya kesejahteraan rakyatnya, lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, pertahanan atas kedaulatannya, dan lain-lain. Dan dari tahun ke tahun bisa dilihat dari presentasi Bapak Iman Prihandono bahwa kita sebagai generasi muda adalah generasi yang paling tanggap dan berperan penting dalam memanfaatkan momentum untuk memercikan api perubahan untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Tetapi dari apa yang beliau sampaikan, ada beberapa permasalahan yang dialami masyarakat luas termasuk generasi muda kita ini. Salah satunya adalah keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pangan, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang menghambat perkembangan generasi muda. Maka dari itu, sesuai dengan apa yang beliau katakan, kita sebagai sedikit yang beruntung untuk dapat duduk di perguruan tinggi haruslah mengembalikan privilege yang kita dapat kepada masyarakat. Wah, beneran keren banget ya Roy. Kalau menurut aku nih,
Materi kedua ini menyadarkan aku bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi sebuah bangsa yang besar. Namun, ada 6 pendapat mengenai bagaimana sebuah bangsa dapat menjadi bangsa yang besar. Yaitu yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, penguasaan iptek. Yang ketiga, cara mereka menjaga kedaulatannya. Yang keempat, dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan situasi global. Yang kelima, mengutamakan aspek keadilan. Dan yang keenam, menjaga agar setiap individu di dalamnya merasa nyaman untuk tetap tinggal dan terus berkontribusi positif. Akan tetapi nih, pada saat ini Indonesia masih menghadapi masalah, di mana masalah tersebut yang menjadikan Indonesia belum sepenuhnya dapat menjadi bangsa yang besar. Masalah tersebut adalah masih adanya ketimpangan sosial, pemanfaatan bahan tambang yang masih merusak lingkungan, jumlah petani dan nelayan yang menurun setiap tahunnya, sehingga menyebabkan nilai impor bahan pangan semakin meningkat setiap tahun, dan kebutuhan bahan bakar migas Indonesia yang masih saja impor. Sehingga, di sini nih, peran kita sebagai para generasi muda dan sebagai mahasiswa sangat diperlukan. Sebagai mahasiswa, kita semua harus terus berkarya demi menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Tidak ada alasan bagi kita semua para mahasiswa untuk hanya berdiam diri saja, karena kita telah menjadi salah satu yang beruntung dapat mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, pada saat ini, semua civitas akademika sudah memiliki posisi yang sama dalam pengembangan keilmuan, dan telah adanya program MBKM yang memberikan kesempatan bagi kita semua para mahasiswa untuk dapat terus berinovasi, berkarya, dan berkreasi sesuai dengan bidang minatnya di luar kampus. Dengan ini, kita semua harus mulai mengatur rencana belajar kita selama 3 atau 4 tahun ke depan. Kita dapat memulainya dari hal-hal yang kecil sebelum kita melakukan hal yang besar, karena seperti kata Bapak Iman Prihandono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1000 langkah perjalanan dimulai dengan 1 langkah pertama kita. Oh, bener banget itu dia. Memang materi yang diberikan oleh Bapak Iman Prihandono selaku Dekan Fakultas Hukum UNER ini menyadarkan kita betapa pentingnya peran kita sebagai mahasiswa demi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Iya Roy, maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus terus berkarya demi bangsa Indonesia. Wah, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar nih. Gimana kalau kita balikin ke Dinar? Halo Dinar, kita balikin ke kamu lagi ya. Wah, keren banget ya guys opini teman-teman kita nih. Semoga kedepannya kita benar-benar bisa berkarya hingga terpahat dalam sejarah ya. So guys, sayangnya kita udah ada di ending podcast nih. Tapi jangan sedih, kita masih bisa ketemu di podcast-podcast jagat bangsa lainnya yang pastinya nggak bakalan kalah menarik dari podcast kita hari ini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.